Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pembahasan atau penyelesaian soal dari latihan soal yang saya berikan minggu lalu, yang ada 3 soal jumlahnya. Nah, di sini akan saya bahas untuk nomor 1 terlebih dahulu. Di sini udah saya tulis soalnya. Nah, cara menyelesaikannya, pertama kita pakai metode eliminasi. Kita pakai metode eliminasi. Nah, di sini ada 3 persamaan ya, kita misalkan dulu. Yang pertama ini persamaan 1, lalu yang kedua ini persamaan 2, dan yang ketiga ini persamaan ketiga. Nah, sekarang kita eliminasi dulu 2 persamaan, boleh bebas ya, dipilih mau yang mana aja, boleh 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 1 dengan 3. Di sini saya akan mengeliminasi 1 dan 3 aja ya. Atau 2 dan 3 aja. Eliminasi persamaan. Nah, persamaan 2-nya kita tuliskan 6x ditambah 8y dikurang 5z sama dengan 7. Kemudian persamaan ketiganya negatif 3x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 15. Nah, gini. Sekarang mana yang mau dihilangkan? Variabel apa? Boleh x, y, atau z. Di sini yang akan saya hilangkan misalnya variabel x aja ya. Nah, untuk menghilangkan variabel x di sini koefisien dari variabelnya harus sama, sedangkan di sini belum sama. Yang satu koefisiennya 6, kemudian di persamaannya ini koefisiennya negatif 3. Supaya sama gimana? Kita kali silang dulu. Nah, yang ini 6 dikali 1 ya, yang di bawah ini dikali 2, supaya nanti nilainya sama-sama 6. Kan 6 dikali 1 itu 6, kemudian 3 dikali 2 itu 6 juga gitu ya, negatif 6. Pokoknya asal sama-sama angkanya 6 gitu. Nah, yang persamaan atas ini kalau dikali 1 jadi 6x ditambah 8 ya, tetap ya kalau dikali 1 negatif 5z sama dengan 7. Kemudian persamaan bawahnya kalau dikali 2 jadi negatif 6x ditambah 6y ditambah 8z sama dengan 30. Ini kalau dari atas kalian mau langsung dikalikan negatif 2 juga boleh. Kalau dikali negatif 2 kan nanti jadi positif 6 ya. Jadi mau dikali negatif atau dikali positif boleh aja. Nah, sekarang ini udah sama-sama angkanya 6. Tapi di sini 6-nya yang ini positif, yang ini negatif. Berarti supaya habis harus diapakan? Ditambah atau dikurang. Nah, ini kemarin banyak yang keliru. Karena contoh sebelum-sebelumnya saya pakai operasi pengurangan, jadi kalian juga ikut sama-sama dikurang semuanya. Sedangkan ya misalnya yang ini kalau dikurang 6 dikurang negatif 6 jadi berapa? 6 dikurang negatif 6 jadi 6 negatif kali negatif positif 6 jadi 12 ya. Nah, bukannya habis tapi di sini malah jadi 12. Jadi hati-hati di situ. Kalau di sini nilainya positif, yang ini negatif, supaya habis berarti harus ditambahkan. Kan 6 ditambah negatif 6 punya permen 6 punya uang 6 terus dibayar nih, hutang 6. Nah, jadi habis kan? Jadi di sini x-nya variabelnya habis.
kemudian 8Y ditambah 6Y jadi 14Y, kemudian negatif 5Z ditambah 8Z, negatif 5 tambah 8 berarti sisanya jadi positif 3Z. 7 tambah 30, 37. Nah, ini jadi persamaan keempat. Lanjut sekarang eliminasi lagi. Nah, kita pilih lagi dua persamaan. Sekarang mau yang mana? 1 sama 2 ya. Jadi ini kalian pilih aja yang menurut kalian paling mudah. Persamaan satunya 2x ditambah 5y dikurang 3z sama dengan 3. Kemudian yang kedua 6x ditambah 8y dikurang 5z sama dengan 7. Nah, ini kita hilangkan variabel mana? Variabelnya harus sama yang tadi yang dihilangkannya. Kalau tadi kita hilangkan x, di sini juga yang harus kita hilangkan x. Nah, karena di sini belum sama nih koefisiennya, yang ini 2, yang ini 6, kita kali silang dulu. Dikali silang itu boleh di sini dikali 6, di sini dikali 2 ya. Nah, supaya mudah, tapi di sini saya mau kali 3 kali 1 aja supaya sama-sama 6 ya. 2 kali 3 kan 6, 6 kali 1 itu 6. Kalau mau dikali 6 kali 2 juga boleh, berarti nanti jadi 12. Ini juga 12 ya, jadi koefisiennya sama-sama 12. Yang penting nanti koefisiennya sama supaya bisa dihilangkan. Nah, yang atas ini kalau dikali 3 berarti jadi 6x ditambah 15y dikurang 9z sama dengan 3 kali 3, 9. Kemudian yang ini dikali 1 tetap berarti 6x ditambah 8y dikurang 5z sama dengan 7. Nah, kalau ini supaya hilang diapakan? Dikurang atau dijumlah itu dikurangi. Karena ini sama-sama positif, berarti supaya habis 6x dikurang 6x, jadi habis. Kemudian 15y dikurang 8y, berarti sisanya jadi 7y. Negatif 9z dikurang negatif 5z, negatif kali negatif nanti jadi positif ya, jadi negatif 9z ditambah 5z itu negatif 4z sisanya. Ini kan ya, negatif 9z dikurang negatif 5z. Nah, jadi negatif 9z ditambah 5z, jadi hasilnya negatif 4z. Kemudian 9 kurang 7 itu 2. Nah, ini jadi persamaan yang kelima. Oke, lanjut. Sekarang saya lanjutkan ke sini ya, ke atas. Eliminasi lagi. Sekarang eliminasinya persamaan yang udah kita peroleh, yaitu persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4-nya kita tuliskan 14y ditambah 3z sama dengan 37. Kemudian persamaan 5-nya ini kayak 15. 7y dikurang 4z sama dengan 2. Nah, sekarang mau yang mana yang dieliminasi? Boleh yang y atau yang z. Di sini yang mau saya hilangkan yang y aja ya misalnya. Nah, kita samakan dulu koefisiennya. Di sini 14, di sini 7, supaya sama berarti yang ini dikali 1 ya, yang ini dikali 2. Nah, kan kalau 14 kali 1 14, 7 kali 2 itu 14. Pokoknya kalian harus samakan koefisiennya. Lalu ini kita sederhanakan dulu. 14y kali 1, nah, yang ini tetap tambah 3z sama dengan 37. Lalu yang bawahnya dikali 2 samaannya, jadi 14y negatif 4z kali 2 negatif 8z sama dengan 2 kali 2 4. Nah,
Menghilangkan yang ini ya, ini sama-sama positif, berarti supaya habis dikurangi 14Y kurangi 14Y habis. Kemudian 3Z dikurangi negatif 8Z, negatif sama negatif jadi positif, jadi 3Z tambah 8Z itu 11Z, sama dengan 37 kurang 4 itu 33 ya. Nah, jadi Z nya sama dengan 33 per 11 sama dengan 3. Nah, kita peroleh salah satu variabelnya yaitu Z, nilainya 3. Nah, kalau udah diperoleh salah satu nilai variabelnya, tinggal kita lanjut ke metode substitusi. Nah, pertama kita substitusikan. Jadi ini yang kita pakai itu adalah metode campuran ya, karena memuat metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita substitusi Z sama dengan 3 ke persamaan mana? Ingat, ke persamaan yang punya dua variabel, yaitu persamaan 4 atau 5. Boleh bebas yang mana aja. Misalnya di sini saya ke persamaan 5 aja ya, yang lebih sederhana bilangannya. Persamaan 5-nya kita tuliskan 7Y dikurangi 4Z sama dengan 2. Nah, sekarang kita substitusi atau kita masukkan Z sama dengan 3-nya. Ini jadi 7Y, Y nanti yang akan kita cari dikurangi 4. Nah, Z-nya ini kita ganti pakai angka 3 di sini ya. Sama dengan 2. Maka 7Y 4 kali 3 negatif 12 sama dengan 2. Nah, 12-nya ini nggak punya variabel, kita gabungin ke sini ya, ke ruas kanan. Jadi di sini sisa 7Y sama dengan 2. Nah, dari negatif kalau pindah berarti tandanya berubah jadi positif 12. Maka 7Y sama dengan 14. Maka Y-nya sama dengan 14 per 7, yaitu 2. Kita peroleh Y sama dengan 2. Tinggal kita cari satu nilai untuk variabel X ya, tinggal variabel X yang belum kita ketahui. Nah, kita substitusi lagi kedua variabel yang sudah kita ketahui. Nggak muat ya, di mana ya? Ke sini aja, ini saya hapus. Atau ke atas aja. Nah, di sini aja. Eliminasi, kok eliminasi? Substitusi. Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke persamaan. Nah, yang ini kemana? Boleh ke 1 atau ke persamaan 2 atau ke persamaan 3. Soalnya saya substitusikan ke persamaan 1 aja ya. Persamaan 1. Persamaan satunya itu 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Nah, tinggal kita substitusikan 2, X-nya belum diketahui ya, atau yang akan kita cari, ditambah 5. Nah, Y-nya diketahui nih, Y-nya nilainya sama dengan 2, berarti ganti jadi 2, dikurangi 3, Z-nya juga diketahui, 3 masuk sama dengan 3. Nah, jadi 2X, 5 kali 2, 10, negatif 3 kali 3, negatif 9, sama dengan 3. 10 kurang 9 itu 1 ya, nah satunya kita pindah ruas ke sini. Jadi di sini 2X sama dengan 3 kurang 1. Maka 2X-nya sama dengan 2. Maka lanjut ke sini. X-nya sama dengan 2 per 2, yaitu 1. Nah, diperolehlah nilai X sama dengan 1. Nah, ini kalian mengerti ya. Jadi dari sini ke sini, terus ke atas ini, bawah, lalu yang terakhir di sini ya. Kalian silahkan catat berurutan ya, supaya nanti nggak pusing kalau mau mempelajari lagi. Nah, kalau hanya ditanyakan himpun penyelesaian dari soal nomor 1, maka jawabannya itu adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Tapi kalian perhatikan, kalau pertanyaannya contohnya nih yang nomor 2, coba kalian lihat ya. Ini kan ditanyakannya nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Nah, itu tinggal kalian
jumlahkan aja X tambah Y tambah Z, kan udah diketahui ya masing-masing nilainya. Jadi hasil akhirnya itu X tambah Y tambah Z itu sama dengan X-nya kan 1 ditambah Y-nya diketahui 2 dan Z-nya diketahui 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 itu 6 gitu ya untuk yang nomor 2. Tapi ini kalau nomor 1 kan nggak ditanyakan ya, hanya ditanyakan himpunan penyelesaiannya aja, berarti nggak usah dijumlahkan gini. Kemudian kalau yang nomor 3, nah hasil kali dari X, Y, Z. Nah ini tinggal dikalikan aja, X dikali Y dikali Z, itu nanti hasil akhirnya seperti itu. Jadi tergantung pertanyaannya seperti apa ya untuk hasil akhirnya. Yang nomor 2 sama 3-nya, kalian kan mungkin udah dikerjakan ya di minggu lalu, tapi kalau belum selesai silahkan kalian selesaikan. Dan untuk hari ini kalian silahkan pelajari lagi lebih mendalam ya untuk materi ini. Kemudian nomor 2 dan 3-nya dikumpulkan di japri ke WA saya kalau udah. Dan minggu depan kita kuis dulu ya, kita ulangan dulu untuk materi sampai sini dulu. Ya itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.